Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di program pelajaran Alkitab melalui buku pelajaran Sekolah Sahabat. Oke, bersama dengan kita saat ini sudah ada Abner. Halo. Abner, apa kabar? Luar biasa. Merah putih. Seperti biasanya. Merdeka, Iya. ya. Masih bulan-bulan kemerdekaan Indonesia. Tapi udah minggu lalu gak lama Iya, loh. iya. Oke, Abner, hari Rebo nih. Iya. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang memenangkan jiwa, memenangkan orang di dalam hubungan persahabatan. Oh, iya. Bagaimana Yesus bisa memberikan contoh kepada kita. Nah, sekarang kita tentang dasar penerimaan, ya kan? Iya, dasar penerimaan Hari Rabu ini. Abner boleh bagikan nggak apa yang Abner dapat? Oh, yang saya dapat ya langsung Ya, saya bagikan. Jadi yang saya dapat yang akan saya bagikan ini adalah dasar penerimaan. Artinya dasar penerimaan berarti kan dasarnya ini masih awalnya kenapa kita harus menerima ya. Iya. Nah, di sini tuh diajarkan bahwa dasar penerimaan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Oke. Jadi bagaimana Tuhan Yesus itu menerima kita semuanya bahkan sebelum kita menerima orang lain, Tuhan Yesus pun sudah menerima masing-masing kita, cacat celah kita, dosa kita. Tuhan Ini ya Yesus dua menerima. poin yang Iya. disampaikan Rasul Paulus di paragraf Betul, pertama itu ya. iya. Prinsip yang melandasi penerimaan. Karena Kristus telah mengampuni dan menerima kita masing-masing Betul, itu ya. iya. Bahkan kita pun sejujurnya kita tuh nggak ada kuasa untuk menolak orang lain. Oh, Karena iya. Tuhan Yesus saja sendiri sudah ajarkan kepada kita bagaimana kita harus menerima orang lain untuk kita ajarkan juga tentang kebenaran gitu Kak. Oke. Jadi nambahin ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Abner. Jadi pelajaran kita hari Rabu tentang dasar penerimaan ini adalah betul yang dibilang sama Abner. Dasar penerimaan kita itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus sendiri itu sudah menerima kita orang yang berdosa. Bahkan dosa saya, dosa Abner, dosa kita semua, ya Ner ya, yang secara pribadi hanya kita yang tahu. Iya, dosa. Iya Iya, kan? dosa kesayangan. Dosa kesayangan. Abner punya kan? Ya. Yang orang lain kalau Nggak Abner tahu, cerita, pasti orang lain nggak tahu ya. orang lain nggak tahu tuh karena kalau kita sampai orang lain Iya. tahu itu kan akan sangat Jadi kayak memalukan. aib, iya. Nah, aib, Betul, aib, ya, iya, dosa iya, yang betul. ya, aib kita yang kita itu Tuhan tahu dan Tuhan terima. Tuhan ya kan? terima itu. Dan dalam menyikapi penerimaan Yesus itu sendiri akan dosa-dosa, akan aib-aib kita itu Iya, tadi. betul. Kita tuh juga harus sebagai orang yang sudah diterima aibnya, kita juga harus bisa menerima orang-orang yang juga berdosa. Bahkan yang dosanya kelihatan di depan mata kita, ya kan? Iya. Nah, kenapa kita harus seperti itu? Ya, itulah. Karena Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi sebenarnya ini sulit loh kita menerima Iya. orang lain. Nah, itu makanya saya nanya. Iya, Karena sulit kecenderungan loh. kita. Kecenderungan kita tuh kayak menjauh lah pokoknya, Nah, jangan sampai kita itulah. tergoda lah, karena kita tuh manusia yang gampang tergoda, Ya, ini gampang berbuat dosa. kita ngomongin diri kita sendiri. Iya, ya, ngomongin diri kita sendiri sebenarnya. Kita ngomongin Sulit diri kita ya. gitu. Karena memang pada dasarnya sih kayak contoh lah ya, hal simple ya. Kita bergaul dengan orang yang belum tahu akan hal sederhana aja lah tentang makanan yang tidak halal. Iya, enggak halal lah itu. Contoh kita lihat orang lagi kita makan di suatu tempat, ada orang makan ikan lele. Iya, ya maksudnya yang bener maksudnya Nggak tahu. disebutkan di Alkitab Iya, kan ada itu teman nggak orang kan boleh nggak lah, tahu ya, iya. dia kan kita orang nggak tahu dan ya bisa aja kita menganggap itu sebuah hal yang berdosa gitu kan. Cuman ini lebih ke orang nggak tahu kan. Kita aja daripada orang yang nggak tahu aja kadang kita sudah memiliki pandangan-pandangan Iya, yang jadi nggak enak gitu kan. Bahkan sebelum kita ngomong pun dalam pikirannya sepertinya sudah menghakimi. Iya, bukan makan lele. Kamu nggak tahu Iya, kalau lele betul. itu makanannya Iya, dari betul. ternak bla 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 seperti itu kan. Iya, Pasti kita punya kecenderungan pemikiran jahat seperti itu. Ya, karena kalau kadang seperti yang kita lakukan itu kita tuh lupa kok akan diri kita. Iya, Karena ya dari- sebenarnya enak gitu loh menghakimi orang itu. Emang enak sih memang ya kayak Bahkan itu menjadi kadang itu bisa menjadi dosa kesayangan juga. Iya, betul. Jadi bahan candaan tuh, Betul. bahan candaan hal seperti itu sangat Iya. enak ya. Enak. Iya ya. Cuman Sebenarnya enggak boleh, cuman karena nggak boleh, terbiasa nggak ya. bisa. Jadi ini Kita nggak bisa seperti itu. Jadi melalui pelajaran ini kita
hari Betul. ini kita harus berubah ya, benar ya. Jadi kita harus memandang mereka juga adalah orang-orang yang Yesus mati untuk mereka, ya, untuk Betul. orang-orang yang belum menerima kebenaran. Jadi kita harus juga menerima mereka. Artinya menerima ini kita nggak boleh menghakimi Iya, mereka. nggak boleh menghakimi Jadi kita harus mereka. dengan rendah hati mengasihi mereka. Dan bahkan dikatakan di sini ini nih di paragraf 2 yang terakhir ya. Oh, iya. Nih. Tetapi begitu suatu hubungan yang saling menerima dan peduli telah terbentuk, seringkali perlu untuk menghadapi orang lain dengan penuh kasih sayang, kemudian membagikan kebenaran Alkitab. Nah, kalau gagal melakukan berarti kita Mengabaikan mengabaikan kasih. kasih. Iya. Ya, Jadi jadi kita kalau menerima itu dalam juga harus dengan iya, kasih. kalau kita nggak bisa menerima, ya kan, menerima Iya. orang-orang yang ini, yang kita nggak bisa bagikan kebenaran itu. Karena kalau kita harus bagikan kebenaran itu kan kita harus punya engagement, Iya. yaitu kasih itu. Ya, ikatan lah ya, Ya, maksudnya, ada ikatan kasih itu. Kalau kita nggak punya ke situ, berarti ya itu dikatakan di sini kita gagal dan mengabaikan kasih. Ya. Dan ada pelajaran lain nggak Ner yang Abner dapat? Iya, yang pelajaran yang sangat indah itu yang bisa kita dapatkan saat ini ketika kita menerima orang lain maupun kita nggak bisa ataupun belum bisa, kita tuh harus ingat Tuhan. Tuhan itu nggak serta-merta menerima. Oke, Gitu. ya. Perlu diingat Tuhan tuh nggak serta-merta menerima. Jadi kayak ya sudah lakukan sesukamu, aku menerima kamu, bukan itu. Oke. Tetapi oke. oke, kamu boleh lakukan. Heeh. Tapi nanti aku akan memaafkan kamu. Tapi aku juga memberi kamu kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk berubah. Ya itu. Ya itu yang kita nggak bisa sama seperti Tuhan. Ya. Maksudnya kita kadang jauh dari Tuhan adalah karena kita nggak merasakan bahwa kita tuh punya kuasa untuk mengubah. Oke, bener banget sih yang Abner bilang itu. Kadang gini juga, kalau aku dari perspektif agak sedikit ya, sedikit berbeda. Jadi perspektif kadang banyak orang-orang Kristen yang sudah mengenal Yesus sebagai juru Iya. selamat menganggap bahwa saya sudah mengambil Yesus sebagai juru selamat saya, jadi Bisa saya mau ngapain aja, bisa iya. berbuat apa saja. Orang-orang muda masih kalau malam masih dugem, contoh yang masih Iya. suka nonton bola sampai malam karena melawan hukum kesehatan, seperti itu, masih makanan-makanan, minum-minuman masih nggak diatur dengan baik, ya masih sering melakukan banyak betul. dosa karena dia menganggap kita menganggap dengan melakukan itu Menerima Tuhan tidak Yesus itu masalah nggak karena masalah, Yesus menerima iya. kita, ya. Nah, tapi penerimaan Yesus itu nggak kayak gitu. Iya. Penerimaan Yesus Tapi adalah Yesus menerima. Yesus itu menerima. tetap menerima, tapi penerimaannya Tuhan ngasih kuasa juga. iya, Gitu, penerimaan iya. Yesus tuh kita diterima, teman dikasih kuasa dan dikasih kesempatan kita Iya, untuk berubah. Jadi Bukan kalau kita berarti- merasa cuma iya pasti diterima Tuhan, pasti diterima Tuhan, sebenarnya enggak malah. enggak, bukan. Karena bukan. kalau Konsepnya Tuhan enggak itu gitu. menerima tapi dia juga memberi kuasa. Iya, Tuhan kasih kuasa dan tetap kasih kesempatan. Ya kalau contoh ibarat kata kalau kita lalai di dalam berbuat seperti itu, contoh masih suka minum minuman keras, contoh kita sudah tahu, sudah kenal kebenaran, tapi kita masih suka minum minuman keras, terus kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba overdosis, ya itu kan pada saat Iya kita mati, meninggal, celaka, itu adalah sesuatu kekonyolan kan. Konyol saya. Konyol banget kan. Nah, itulah yang artinya fakta bahwa sebenarnya Yesus itu tetap menerima kita apapun keadaan kita, tapi Yesus memberikan sebuah fasilitas, yaitu kuasa untuk berubah. Iya. Kita sudah mengakui dosa kita, bahkan aib dosa kesalahan kita, kalau kita sampai kepada Tuhan, Tuhan kasih kesempatan, kuasa kepada kita untuk berubah. Itu kabar baik ya. Itu kabar baik. Kabar baik. Begitu juga pelajaran kita, balik lagi di awal tentang dasar penerimaan ini, kita juga harus menerima, tapi nggak harus Sama bukan manusia. nggak harus. Maksudnya kita harus menerima dan juga kalaupun kita ada dendam kita harus memaafkan. ya pastinya. Ya, itu satu paket guys. Harus satu ya, paket, karena menerima. kalau kita cuma menerima tapi kita masih punya dendam, masih punya pasti Betul. masih lirik-lirik, itu kan juga enggak baik. Jadi kita harus menerima dan juga memaafkan. Baik. Tentunya.
Saya harap kita semua juga bisa menerima pelajaran yang indah sekali pada kesempatan kali ini. Bagaimana dasar penerimaan kita adalah Yesus yang sudah mengasihi kita. Dan saya rindu kepada kita semua yang juga menyaksikan tayangan ini boleh mempelajari pelajaran Alkitabnya melalui Sekolah Sabat supaya dapat mengalami pengalaman yang luar biasa dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di episode yang lain. Tuhan memberkati.